Hai Sobat Otoku Anime, video kali ini Mimin akan membahas sinopsis atau bisa dibilang cerita singkat per chapternya. Jadi bagi kalian yang lebih suka versi lengkap atau detailnya bisa langsung di skip video ini. Tapi kalau kalian sudah penasaran banget sama ceritanya, silahkan dilanjutkan videonya. Mimin juga ingin mengoreksi tentang video sebelumnya, tentang pembahasan light novel Classroom of the Elite Second Year Volume 3 Part 2. Pada ringkasan tentang tablet yang di bagian setelah 6 hari fungsi pencarian GPS yang memungkinkan untuk melihat semua lokasi siswa akan dinonaktifkan. Di sini Mimin salah, seharusnya diaktifkan bukan dinonaktifkan. Jadi maksudnya pada hari pertama hingga hari kelima, siswa tidak bisa mengaktifkan fungsi GPS. Setelah hari ke-6, fungsi tersebut akan diaktifkan. Tetapi para siswa harus membayar 1 poin untuk setiap pencarian. Mimin minta maaf atas kesalahan tersebut. Karena chapter 1-nya sudah selesai dibahas, jadi Mimin akan langsung mulai dari chapter 2-nya. Pada chapter 2, barang yang dipilih Ayano Koji adalah tenda, 2 liter air, 12 porsi makanan portable, obor, baterai ponsel cadangan, panci, korek api, dan set cangkir kertas. Dengan total 4.960 poin. Siswa kelas 1 turun dari kapal terlebih dahulu. Dan ketika semua siswa kelas 1 telah turun, area yang ditunjuk pertama akan diumumkan pada jam 9 pagi. Ini dilakukan dengan maksud memberi sedikit keuntungan pada siswa kelas 1. Karena kelas-kelas tersebut turun dari kelas A ke D dalam setiap tingkatan, kelas D berada pada kerugian yang cukup besar untuk area yang ditunjuk pertama. Area pertama Ayano Koji yang ditunjuk adalah D7, sedangkan Horikita adalah F9. Horikita memberitahu Ayano Koji bahwa dia tidak akan khawatir tentang apa yang Ayano Koji lakukan. Tetapi untuk memastikan untuk mendapatkan setidaknya 1 dari peringkat teratas, Ayano Koji menjawab bahwa itu tidak akan lucu jika ia dikeluarkan setelah semua ini. Horikita mengatakan bahwa ia akan terganggu oleh itu, karena Ayano Koji masih berhutang uang padanya. Ada total 100 area, masing-masing berukuran 500 meter kali 700 meter. Ayano Koji harus pindah dulu dari D9 ke D7. Karena ada kesempatan untuk mengejar tahun-tahun pertama, Ayano Koji tidak terburu-buru dan dengan santai menunggu di titik awal. Kiriwin muncul dan bertanya, mengapa Ayano Koji masih di titik awal? Area yang dituju pertama untuk keduanya adalah D7. Jadi Kiriwin menyarankan untuk mereka pergi bersama. Tapi Ayano Koji menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia bisa mengikuti langkah Kiriwin. Kiriwin mengatakan mudah untuk mengetahui apakah itu bohong dan bergerak maju. Ayano Koji menunggu sebentar, tetapi tidak dapat melihat Nagumo di antara tahun ketiga yang turun. Jadi dia juga pergi ke area yang ditentukan. Dalam perjalanan, Ayano Koji melewati kelompok Airi, Haruka, dan Akito. Area pertama mereka adalah D8, jadi mereka sudah mengumpulkan 3 poin kedatangan. Ayano Koji tiba di D7 dan mengonfirmasi di tablet bahwa dia telah menerima poinnya. Di sana dia bertemu Nanase. Rupanya Hosen dan Amasawa telah pergi ke depan untuk menjelajahi daerah sekitarnya. Sementara Nanase tetap tinggal untuk melihat kelompok mereka yang bersaing. Ayano Koji melihat beragam ujian khusus di sekitarnya. Dia melihat sejumlah besar siswa menuju tes bahasa Inggris. Mungkin karena mereka tidak ingin mengambil tes aneh yang tidak mereka kenal. Ayano Koji menuju ke tes kekuatan cengkraman di C6. Tetapi diinformasikan oleh Hoshinomiya Sensei bahwa dia terlambat 5 menit dan tidak memenuhi tenggang waktu masuk 260 menit. Ayano Koji hendak pergi, tapi dihentikan oleh Hoshinomiya Sensei. Hoshinomiya Sensei bertanya mengapa Ayano Koji memutuskan untuk mendapatkan nilai sempurna dalam matematika. Karena Hoshinomiya Sensei berpikir Ayano Koji adalah seseorang yang tidak suka menonjol. Hoshinomiya Sensei menunjukkan bahwa ada pertanyaan di sana yang bahkan dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Ayano Koji mengatakan bahwa beberapa siswa di sekolah mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Hoshinomiya Sensei mengatakan bahkan jika ada siswa seperti itu, mereka mungkin berada di kelas A atau kelas B.
Hoshinomiya Sensei menunjukkan bahwa kelas D penuh dengan siswa yang cacat dan di tengah mereka ada Ayano Koji yang merupakan seseorang dengan spesifikasi yang sangat tinggi yang tidak cocok untuk berada di kelas D. Hoshinomiya Sensei mengatakan bahwa ini pertama kalinya kelas yang ia pimpin pernah turun ke kelas C dan mengungkapkan sedikit ketidakpuasannya karena ia berpikir bahwa kelas ini bisa berpotensi menjadi kelas A. Ayano Koji berkata bahwa itu adalah tugas wali kelas untuk melakukan sesuatu tentang itu. Hoshinomiya Sensei mengatakan bahwa ia memiliki ide cemerlang dan mengajak Ayano Koji untuk bergabung di kelasnya dengan cara yang sama seperti Katsuragi. Ayano Koji tidak berpikir itu adalah ide cemerlang sama sekali, karena dia tidak tahu siapa yang akan melakukannya yang akhirnya menjadi kelas A saat kelulusan. Dalam tes kekuatan cengkraman, Sudo mendapati posisi pertama dan mengambil 5 poin. Setelah itu, Ayano Koji mencoba pergi ke dua area tugas lain, tetapi keduanya terisi dengan cepat. Area kedua yang ditentukan adalah B7, dan yang ketiga adalah D7. Satu-satunya poin yang telah dikumpulkan Ayano Koji adalah bonus kedatangan, dan hanya dengan total 3 poin. Tanpa diragukan lagi, Ayano Koji berada di antara kelompok dengan skor poin terendah untuk hari itu. Di tempat yang dekat dengan tempat mereka bertemu pada hari sebelumnya, Ayano Koji bertemu Nanase lagi. Sekali lagi sepertinya Nanase bergerak sendiri. Kelompoknya telah mengumpulkan 8 poin untuk bonus kedatangan. Karena Nanase tidak tiba tepat waktu untuk yang kedua, tetapi mendapat tempat pertama dalam salah satu tugas yang dia ikuti. Dan karenanya mendapatkan 13 poin. Setelah bertukar informasi tentang keadaan mereka berpisah. Ayano Koji mendirikan tendanya di daerah yang sejuk di D7. Ia menuangkan airnya ke dalam paper cup karena meminum langsung dari botol akan mengakibatkan kemungkinan kuman dari mulutnya masuk ke dalam botol plastik. Sementara makanan dan minuman dari awal mampu bertahan selama 2 hari pertama. Sangat penting baginya untuk berkompetensi dalam tugas yang diberikan sebagai hadiah. Namun tugas-tugas tersebut memiliki persaingan yang jauh lebih besar untuk masuk. Ayano Koji bangun di tengah malam dan memikirkan tentang keterlibatan Tsukishiro dalam ujian. Cara paling langsung untuk mengusirnya adalah dengan menjatuhkannya ke peringkat 5 terbawah. Tetapi kemungkinan besar itu tidak mungkin. Mungkin saja poin yang ditampilkan di tabletnya saat ini adalah palsu, dan nomor yang berbeda telah dimasukkan ke dalam sistem. Tapi Ayano Koji tidak berpikir Tsukishiro ingin mendapatkan masalah dengan sekolah. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat adalah membuatnya mundur secara paksa dari ujian karena cedera. Hutan memiliki pengawasan minimal, dan siswa wetrum mungkin akan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keterlibatan manusia dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Chapter 3. Ayano Koji bangun jam 6:30 dan makan porsi portable-nya dan minum air sebelum menunggu pemberitahuan di area yang ditentukan berikutnya pada jam 7 pagi. Area yang ditunjukkan berikutnya adalah E8 yang berdekatan, sehingga dia segera mulai bergerak dan meningkatkan kecepatannya dibandingkan hari pertama. Setibanya di area tersebut, ia langsung menerima pemberitahuan bahwa ia telah meraih juara pertama dan menerima 10 poin. Pada jam 9 pagi, area yang ditentukan adalah E6, dan dia tiba di peringkat kedua dan menerima 5 poin. Pada jam 1 siang, area ketiga yang ditentukan adalah F7, di mana dia sekali lagi tiba di posisi kedua dan menerima 5 poin lagi. Sebagian besar tugas yang berada dalam jangkauannya memiliki persyaratan partisipasi minimal 2 anggota dalam kelompok. Dengan 23 poin mulai hari ini selain 3 poin dari hari pertama, Ayano Koji kini memiliki 26 poin. Ia sekali lagi bertemu dengan Nanase untuk ketiga kalinya. Pada titik ini mereka berdua bertanya-tanya apakah mereka memiliki rute yang sama. Ayano Koji sedikit khawatir dengan tingkat pertemuan yang tinggi. Bahkan jika mereka memiliki rute yang sama, tugas yang akan mereka ikuti akan berbeda, dan sepertinya tidak mungkin bertemu berkali-kali. Juga tidak mungkin untuk memastikan apakah Nanase sebenarnya berada di rute yang sama, karena dia memiliki Amasawa dan Hosen di kelompoknya yang setidaknya bisa mengumpulkan 2 poin di setiap area yang ditentukan, bahkan tanpa partisipasinya. Tepat saat Ayano Koji hendak pergi, Nanase meminta untuk menemaninya.
Ayano Koji bingung karena sama sekali tidak ada keuntungan bagi orang-orang dari kelas yang berbeda untuk menemani satu sama lain. Nanase mengatakan bahwa semalam Hosen dan Amasawa bertengkar dan memutuskan bahwa lebih baik masing-masing dari mereka bertindak sendiri. Nanase ingin mengikuti Ayano Koji karena dia telah tiba sebelum Ayano Koji di masing-masing dari beberapa area terakhir yang ditentukan. Nanase mengatakan bahwa ia akan selalu membiarkan Ayano Koji masuk lebih dulu, dan jika hanya ada satu tempat tersisa untuk tugas tertentu, Nanase akan menyerahkan tempat itu kepada Ayano Koji. Ayano Koji menantangnya untuk mengikuti langkahnya, dan kemungkinan bahwa dia dapat memilih jalan yang sangat curam. Pada akhirnya, Ayano Koji mengizinkan Nanase untuk mengikutinya. Pada saat itu, titik kuis muncul di F8. Ayano Koji menyarankan untuk menuju itu, dan Nanase setuju. Ayano Koji sebenarnya ingin pergi ke tugas angkat besi di E5. Tetapi karena hal itu lebih sulit, Ayano Koji memutuskan untuk pergi ke F8 sebagai gantinya, untuk terlebih dahulu memastikan kemampuan fisik Nanase. Dalam tugas kelompok, setiap orang dalam kelompok dapat berpartisipasi. Oleh karena itu, semakin banyak orang dalam suatu kelompok, semakin besar keuntungannya. Karena akan lebih banyak otak di dalam kelompok tersebut. Nanase menanyakan apakah Ayano Koji benar-benar ingin pergi ke E5. Jadi Ayano Koji mengatakan itu 50/50 darinya. Dan dia juga tidak benar-benar condong ke arah itu. Nanase mengatakan itu baik-baik saja, tetapi mengatakan kepadanya untuk tidak mempermasalahkannya dan untuk membuat keputusan yang sama seperti biasanya. Sudo melihat Ayano Koji dan menyuruhnya cepat, karena hanya ada 3 tempat tersisa. Ayano Koji menyinggung tentang tes kekuatan cengkraman, dan Sudo secara dramatis mengungkapkan kelegahannya bahwa Ayano Koji tidak bersaing dengannya. Rupanya Ike masih down karena insiden Shinohara. Tapi Sudo tidak mengetahuinya karena Ike berusaha menutupinya. Sudo kemudian menyadari kehadiran Nanase dan menyeret Ayano Koji ke samping untuk menanyakannya tentang hal itu. Sudo memperingati Ayano Koji bahwa Nanase mungkin masih mencoba untuk mengusirnya, tapi Ayano Koji hampir tidak bereaksi. Sudo memberitahu Ayano Koji untuk memberitahunya jika ada masalah yang muncul. Kelompok terakhir datang dan kuis dimulai. Pertanyaan pertama adalah tentang anime. Dan Ayano Koji tertekun karena dia sama sekali tidak tahu. Ayano Koji mendengar seseorang berkata mudah dan melihat jawaban pilihan ganda dengan ekspresi bingung. Pertanyaan kedua juga tentang anime. Ayano Koji menyadari itu membuang-buang waktu untuk berpartisipasi. Setelah menyelesaikan 20 soal dalam waktu 10 menit, Ayano Koji menutup tabletnya. Ia mendapat 4 jawaban tepat dengan skor akhir 20%. Itu bahkan di bawah kemungkinan 25% yang datang dengan pilihan ganda. Kelompok Sudo adalah yang pertama dengan 95%. Ike dan Hodo tampaknya baik-baik saja dengan hal semacam ini. Ayano Koji mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya di sekolah ini Hodo memiliki kontribusi sebesar itu. Sepertinya tes ini juga mampu melihat faktor-faktor lain selain akademis dan olahraga. Sebelum ujian, Ayano Koji khawatir dengan kelompok Sudo yang tidak seimbang, tetapi mungkin itu kombinasi yang bagus. Area keempat yang dituju adalah I7. Untuk sampai ke sana dengan jarak sesingkat mungkin, mereka harus menyeberangi gunung. Untuk memilih rute yang aman, mereka harus mengambil jalan memutar yang jauh. Daripada mencetak skor di area yang ditentukan, Ayano Koji memilih untuk menantang tugas matematika di G8 dan tugas bahasa Inggris di G9. Karena area yang ditentukan berikutnya akan berada di dekat I7. Ayano Koji tidak ingin mendirikan kemah terlalu dekat jika dia secara tidak sengaja berkemah di area yang ditentukan berikutnya. Karenanya, Ayano Koji memutuskan bahwa mereka akan mendirikan kemah di H9. Sudo sengaja mendengar dan mereka setuju untuk bertemu bersama di pantai pada jam 5:30, karena area selanjutnya yang dituju Sudo adalah H9. Setelah mereka bertemu, Ayano Koji memperhatikan bahwa 2 anggota kelompok Sudo lainnya terlihat kelelahan. Mereka telah menjaga kecepatan tinggi dan secara agresif mengambil poin dimanapun mereka bisa mempertahankannya. Sudo meminta saran tempat berkemah dari Ike. Semua orang selain Ike mulai memarahinya karena suasana hatinya.
Ike akhirnya mengaku bahwa dia menyukai Shinohara. Sudo bingung karena sudah terbiasa dengan Ike yang selalu berdebat dengannya dan mengatakan hal-hal buruk tentangnya di belakang punggungnya. Nanase akhirnya memberikan konsultasi asmara kepada Ike. Chapter 4. Keesokan paginya, area yang ditunjuk pertama adalah H7. Akan sulit untuk mencapainya dalam waktu 2 jam. Area yang dituju kelompok Sudo sama untuk setengah jalan. Karena itu, Ayanokoji memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang sulit yang akan meninggalkan Ike dan Hodo, dan tetap bersama sebagai satu kelompok, sehingga menyerah untuk mencapai area yang ditentukan. Area yang ditentukan berikutnya kemudian tiba. Setelah berpisah dengan kelompok Sudo, Ayanokoji berada di J6. Ia menerima pemberitahuan untuk kompetisi bendera pantai. Ayanokoji memilih untuk mengabaikannya dan malah mengincar peringkat kedatangan untuk area yang ditentukan. Setelah melangkah di J5, dipastikan bahwa Ayanokoji mendapatkan posisi pertama dan Nanase pasti sudah mendapatkan hadiah kedatangan. Urutan akhir akan tergantung pada Hosen dan Amasawa yang juga tiba. Selanjutnya mereka kembali ke tantangan bendera pantai di J6. Mereka menemukan bahwa sejumlah besar orang telah berkumpul, meskipun tidak ada seorang pun ketika mereka baru saja melewatinya sebelumnya. Dibutuhkan jumlah laki-laki dan perempuan yang genap untuk berpartisipasi. Semua tempat laki-laki terisi, tetapi ada satu posisi tersisa untuk para gadis. Nanase menawarkan untuk pergi, tapi Ayanokoji menyuruhnya untuk berpartisipasi. Wakil ketua OSIS Kiriyama termasuk di antara para pesaing. Nanase mengenakan pakaian renang bikini di sini, sementara 5 dari 8 gadis berganti pakaian renang sekolah. Nanase hanya menjawab pertanyaan Ayanokoji bahwa semua orang di kompetisi bendera pantai yang dia lihat di TV memakai pakaian renang seperti ini. Jadi Nanase pikir itu normal. Di turnamen pria, Kiriyama menang. Nanase memenangkan turnamen wanita. Ayanokoji mencatat bahwa dia menang dengan selisih yang cukup besar dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Ayanokoji merasa peringkat fisik B+ Nanase di OAA tidak mencukupi dan tidak aneh baginya untuk memiliki peringkat A atau E+. Di sini Kiriyama mendekati Ayanokoji dan memperingatinya untuk tidak mengatakan hal yang tidak perlu, sambil melihat ke arah laut. Ayanokoji mengikuti pandangan Kiriyama dan melihat ketua OSIS Nagumo. Nagumo mengundang Ayanokoji untuk juga berenang, tetapi Ayanokoji menjawab ia tidak mampu menyewa baju renang. Nagumo, Asahina, dan beberapa anak kelas 3 lainnya tidak hanya memakai pakaian renang, tapi bahkan bermain bola pantai. Besok peringkat 10 teratas dan terbawah akan diumumkan. Nagumo memperingati Ayanokoji bahwa jika ada kelompok tahun pertama atau tahun kedua di posisi 3 teratas, Nagumo secara pribadi akan memastikan untuk melepaskan kelompok itu tanpa pengecualian. Nagumo dipanggil oleh beberapa siswa tahun ketiga lainnya, dan setelah memastikan bahwa ada jarak yang cukup di antara mereka, Asahina datang ke sisi Ayanokoji. Asahina berkomentar tentang Ayanokoji yang bertindak solo, dan mengatakan itu mungkin pilihan yang tepat karena kalau tidak ia bisa menarik perhatian Nagumo. Nanase bertanya pada Ayanokoji mengapa ia bertindak sendiri. Ayanokoji berbohong dan mengatakan dia tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak berkelompok. Nanase mengatakan bahwa gerakan Ayanokoji saat melawan Hosen bukanlah gerakan siswa SMA biasa. Ayanokoji menjawab bahwa jika Nanase bisa mengerti itu, maka Nanase juga bukan siswa SMA biasa. Nanase mengatakan bahwa dia dulu lebih sering tertawa ketika dia masih SMP. Nanase mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah itu Hosen atau Amasawa, tetapi seseorang di kelompoknya mendapatkan poin lebih banyak daripada dirinya. Selama waktu luang antara jam 11 sampai jam 1, Ayanokoji ingin menyelesaikan tugas. Nanase takut ditinggalkan oleh Ayanokoji, tapi Ayanokoji merekomendasikan agar Nanase beristirahat di sini. Mereka berpisah sementara, dan Ayanokoji terlihat menantang tes sejarah yang akan segera dimulai. Ayanokoji melihat beberapa kelompok bergerak ke arah yang sama sehingga ia mengambil rute yang berbeda dan berlari. Ayanokoji tiba di sana sebelum mereka dan merupakan kelompok ketujuh yang berpartisipasi. Sekelompok tahun pertama mengikuti tepat setelah mereka. Anggota terakhir kelompok Hashimoto jauh di belakang.
Jadi Hashimoto mengajak Kamuro dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi hanya dengan mereka berdua, mengambil tempat terakhir. Ayano Koji menepati posisi pertama mencetak 100 poin. Kelompok tahun ketiga menepati posisi kedua dengan 80 poin dan pasangan Hashimoto Kamuro menepati posisi ketiga dengan 70 poin. Setelah itu, Ayano Koji juga menepati posisi pertama dalam tes kimia dan mengumpulkan 5 poin lagi. Pada titik ini, Ayano Koji sekarang memiliki 48 poin. Area terakhir yang ditentukan untuk hari itu adalah I4. Nanase telah pulih dan mereka dengan cepat menuju ke arah itu dengan maksud untuk mengklaim hadiah peringkat. Namun mereka segera menemukan bahwa medannya cukup sulit, dan dalam kasus terburuk, siswa dapat terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Karena keduanya menggunakan 500 mili air yang terakhir, mereka memutuskan untuk menuju ke H3 yang menyediakan air sebagai hadiah. Karena kelompok lain kemungkinan besar akan jatuh ke dalam krisis yang sama, pertempuran untuk mendapatkan air minum kemungkinan besar akan sengit. Terlebih lagi karena kelompok terkuat akan mengambil 4 atau 5 kali pertama sehari. Dan semua kelompok yang kehabisan air harus kembali ke titik awal dan tidak dapat bersaing untuk mendapatkan poin. Nanase menimbulkan kekhawatiran ini. Dan Ayano Koji mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, dia bisa merebus air di panci dan mendisinfeksi dengan cara itu. Nanase menunjukkan bahwa mereka berlari sedikit keluar jalur dari area yang ditentukan. Tetapi Ayano Koji menemukan Sakagami Sensei sedang menyiapkan tugas yang dibuka pada jam 3:30 sore. Segera setelah jam menunjukkan pukul 3:30, mereka mengumumkan partisipasi mereka. Nanase memeriksa tabelnya untuk melihat jenis tugasnya. Sakagami Sensei mengatakan bahwa mereka beruntung, dan ini hanyalah tugas untuk memberikan air berdasarkan urutan kedatangan. Ayano Koji mendapat 2 liter air dan 3 poin, sedangkan juara kedua Nanase diberikan 1,5 liter air dan 2 poin. Ketika mereka tiba di I4, mereka tidak tepat waktu untuk hadiah peringkat. Ketika mereka mendirikan tenda di tepi sungai, mereka bertemu dengan Ike yang memberi isyarat agar mereka pergi ke hulu dan bergabung dengannya. Ike menunjukkan kepada mereka sebuah ember berisi beberapa ikan yang ditangkapnya dan mengajak mereka makan malam bersama. Saat Ike sedang memanggang ikan, sebuah suara di dekatnya mengatakan bahwa ada bau yang enak. Tanpa disangka suara itu milik Kei. Anggota kelompok Kei sama-sama dari kelas 2A. Kei menekan Ike untuk juga memberinya bagian, tetapi Ike tidak mau karena dia tidak suka dengan Kei. Ketika Sudo mengatakan kepada Ike bahwa Kei mungkin tahu sesuatu tentang Shinohara, Ike kemudian membiarkan Kei bergabung. Meskipun Kei setengah bercanda, mereka akhirnya berkemah bersama. Sambil menunggu Ike memanggang ikan, Ayano Koji dan Kei pergi ke hutan jauh dari pandangan orang lain. Selama 3 hari, kelompok Kei telah mencetak 37 poin. Kei menjadi sedikit cemburu dan menginterogasi Ayano Koji tentang ia yang bekerja sama dengan seorang gadis tahun pertama. Ayano Koji membuat Kei diam dengan menciumnya saat Kei cemburut. Ayano Koji kemudian mengatakan bahwa setiap orang akan curiga jika mereka tidak segera kembali dan meninggalkan Kei dalam keadaan syok. Oke guys, video ini sampai chapter 4 dulu. Hayo, siapa nih yang senyum-senyum pada saat bagian Ayano Koji mencium Kei?